Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hebat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Di video kali ini kita akan membahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Mulai dari alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita lihat video berikut ini. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama, yaitu menjelaskan kemerdekaan adalah hak bagi semua bangsa. Yang kedua, alinea ini memuat dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan juga pri keadilan. Yang ketiga, penjajahan memandang bahwa manusia tidak memiliki derajat yang sama. Kemudian yang keempat, penjajahan juga tidak sesuai dengan keadilan karena diskriminatif. Dan yang kelima, alinea pertama ini mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Alinea kedua, diantaranya adalah pertama, menjelaskan bahwa kemerdekaan merupakan cita-cita bangsa. Yang kedua, kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan. Dan yang ketiga, kemerdekaan harus mengantarkan pada tujuan nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka berarti bebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu berarti bersatu dalam negara kesatuan bukan bentuk lain, tidak terpisah secara geografis maupun sosial. Dan berdaulat yaitu bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan bangsa lain. Adil yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Makmur merupakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat baik rohani maupun jasmani. Alinea ketiga, bahwa kemerdekaan Indonesia atas rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hasil kemerdekaan bukan semata-mata karena para pahlawan, tapi rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian keyakinan dan wujud syukur atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga ini juga merupakan prinsip keseimbangan antara kehidupan materi dan spiritual, dunia dan akhirat, serta jasmani dan rohani. Dan sebagai keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa menjadi pendorong kuat dalam menggapai cita-cita. Alinea keempat, dalam alinea keempat ini memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan, diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu, dalam alinea keempat ini merupakan ketentuannya diadakan adanya Undang-Undang Dasar. Di antaranya prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum. Kemudian pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang, bukan kekuasaan belaka. Dan setiap warga negara harus menjunjung tinggi hukum, bukan main hukum sendiri. Kemudian bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat. Bentuk republik merupakan pemerintah yang dipilih oleh rakyat secara demokratis. Kemudian kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Dan yang terakhir di alinea 4 ini mengandung dasar negara, yaitu Pancasila. Dimulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah penjelasan singkat tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, mulai dari alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Terakhir, kira-kira menurut kamu apa saja yang harus dilakukan bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan negaranya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.